Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi yudhhiru kulli wa yushriku wa la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum hadirin wa hadirat kaum muslimin kaum muslimat sedang berkumpul. Awali pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita buka dengan sebuah bagi ada yang kita yang tidak menerima keadaan kita ini, yang protes dengan keadaan teknologi yang kita, yaitu cerita tentang seorang raja dan seorang raja yang melayani suatu hari pergi berburu. Sesampainya di hutan, raja dan pelayan salam pada seekor harimau. Jadilah di situ batu hantam. Harimau berusaha menjawab raja pertanyaan. Pelayan tadi berusaha menerangkan kebenaran. Apa terjadi? Kemudian raja pelayan selamat. Namun alasan sang raja dari tadi sang raja tadi putus. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Sampainya di istana, pelayan tadi berusaha mendesak-desak sampai dari raja. Allah itu maha baik, pasti ada hikmah dari kita pada kita. Sang raja menerima dan terima dengan nasihat yang disampaikan oleh pelayan. Raja marah, akhirnya pelayan tadi dimasukkan ke dalam penjara. Pelayan tadi masuk penjara. Keesokan harinya sengaja berburu seorang diri. Jauhnya berburu dan raja berjumpa dengan kelompok orang primitif. Kalau orang primitif kita tahu bahwa ini adalah raja. Raja ditangkap oleh orang primitif tadi. Sekelompok orang primitif tadi hendak ingin membunuh sang raja ketakutan. Apa yang terjadi jika mereka kelompok orang primitif tadi ingin mengeksekusi sang raja? Dilihatnya dari kehidupan raja sudah bagus. Akhirnya mereka berhutang. Kita tahu kegagapan orang primitif tadi, kelompok primitif tadi, kalau seseorang tidak punya cara berpikir, bisa jadi biasa. Jelas kelompok primitif tadi lakukan dengan sengaja, akhirnya raja bagi itu dilepaskan dengan keadaan gembira hati senang yang kembali kepada istana dan selamat dari sampainya di sana mereka merasa raja dengan nasihat yang disampaikan oleh pelayan. Disampaikanlah bila pelayan dari penjara, sampaikan tentang kejadian yang lalu. Benar kata kalau menteri pelayan bahwa Allah itu maha baik. Hari ini saya selamat dari kelompok primitif. Ceritakan kejadiannya. Lalu satu yang ingin saya tanyakan, kalau memang Allah itu maha baik, kenapa Allah membiarkan dia masukkan engkau ke dalam penjara? Kalau baik, jawaban
pelayan dengan tenang bahwa ini sampaikan itu maha baik. Coba kita eh, kalau saja menjadi memasukkan saya ke dalam penjara, hari ini kita beruang pergi. Raja hari ini sempurna. Raja hari ininya sudah tidak ada. Saya hari ininya ada. Kira-kira kalau kita ditangkap di sekelompok orang pendidik yang dibunuh siapa? Saya yang dibunuh. Begitulah baiknya Allah. Begitulah cara Allah menyelamatkan kita. Kalau saja ada tidak memasukkan saya ke dalam penjara, pasti saya yang tahu. Begitulah keadaan kita hari ini, Bapak-Bapak Ibu dan Saudara. Apapun ujian yang sedang kita lalui, pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu yang ingin Allah beri. Jemaah yang dimuliakan Allah sebagai pengantar, kemudian kita lakukan sedikit ada nasihat ataupun motivasi untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi, bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sedikitnya ada empat yang ingin kami sampaikan bagaimana caranya kita istiqomah untuk senantiasa melakukan sholat. Yang pertama adalah jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, jangan jadikan sholat itu sebagai kewajiban. Kalau kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban, pasti kita akan terbebani. Namun kalau kita jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, kalau kita lapar, kita butuh makan. Kalau kita haus, kita butuh minum. Kalau hati kita juga bisa sedih, kita sholat. Kalau lagi itu kita tanamkan dalam diri kita, insya Allah kita akan mudah untuk berjalan sholat. Bahkan kalau kita tidak sholat, bisa. Selanjutnya, beberapa kepada Allah yang kedua adalah jaga wudhu. Orang yang senantiasa menjaga wudhu akan mudah menghadapi untuk sholat, karena merasa diri kita bersih, hati kita bersih dengan senantiasa menjaga wudhu. Bahwa wudhu adalah amalan yang ringan, tapi fadilahnya luar biasa. Saking luar biasanya Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah pernah mendengar sampaikan Rasulullah mendengar langkah kaki dan kita lebih sholat. Sahabat berkata, ketika amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah mengatakan mendengar langkah kaki di surga. Bila menjawab kepada yang saya katakan, tapi saya senantiasa menjaga wudhu. Ya wudhu siapa kan? Begitu seterusnya. Selalu menjaga wudhu. Kemudian yang ketiga, mana cara supaya kita istiqomah juga perkembangan dengan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau kita bertemu dengan orang soleh, orang baik, itu sama seperti kita berteman dengan penjual parfum. Kalau kita berteman dengan penjual parfum, bisa jadi kita dikasih parfum atau kita yang membeli parfumnya, atau setidaknya kita menghirup atau orang parfum. Begitu pun dengan kalau kita berteman dengan orang soleh, orang baik, bisa jadi dia ngajak sholat atau kita mengikuti dia sholat. Namun sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang jahat, orang musuh, itu sama seperti dengan kita berteman dengan pandai besi. Bisa jadi kita akan mempercikan apinya atau begitu bau asapnya. Begitu juga kalau kita dengan orang yang tidak sholat, yang tidak baik, dia tidak sholat, kita bukan tidak sholat. Bapak-bapak guru mereka, maka ini yang sangat penting bagi kita. Bahwa hari ini kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kita untuk kebaikan itu untuk bagi orang, maka kemudian yang terakhir, Allah
Terakhir adalah banyak-banyak yang penggunaan lagi kata Allah saya memperlakukan kami Tuhan kami dalam dalam setiap orang yang dalam sholat banyak berdoa jika sama semuanya banyak kita berdoa. Cuma dimana Allah kalau kita sudah sholat di waktu tepat waktu kita selanjutnya kita berdoa lagi dianjurkan atau diwajibkan bagi kita berjamaah di masjid kalau tidak ada apa. Hari ini kalau kita berbicara masalah dunia, kita berlomba-lomba menjaga. Dikatakan di sana ada diskon besar untuk berlomba antri orang menjaga. Untuk masalah dunia kita rela bersusah payah dan ibarat kalau kita petani karet kita umpamakan kita seorang petani karet harga karet di pasar ini yang 10.000 per kilo. Kemudian bergeser sedikit ke harga karet itu 15.000 per kilo. Kita yang petani karet ini kalau mempunyai karet 1 ton pasti rela bersusah payah jauh-jauh menjual karet yang kita tinggal di tanah mau bersusah payah membeli karet lumayan selisih harganya kalau kita punya 1 ton karet di di mana saya dapat 10 juta di rumah dapat 15 juta pasti mau kita berubah bersusah payah jauh kejar selisih harga di Indonesia. Tapi Allah katakan kalau kamu sholat sendiri, sholat di rumah, satu kalau sholat di masjid dapat 27 berjamaah di masjid 27 sama. Nyatanya masih banyak orang yang sholat sendiri, masih banyak yang sholat bolong-bolong. Dan kita semua senantiasa mesti sholat di bawah berjamaah. Jawab kepada Allah ini tempat sampaikan terakhir kalau ada kita yang kali ini sholatnya bolong-bolong kemudian tempatnya tidak ada lagi sholatnya. Kalau ada hari ini yang sholat kita masih lalai malas-malas yang berjauh waktu mudah-mudahan tempatnya semangat tetap sholat lima waktu di masjid. Kemudian kalau ada kita hari ini sholatnya sudah semangat terbangun berjamaah di masjid, mudah-mudahan istiqomah sholat lima waktu berjamaah di masjid sampai lima. Amin, amin. Ya, demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.